Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, di beberapa hari ini khususnya untuk konten pertanian, ini banyak-banyak dibahas tentang trichoderma. Lalu pertanyaan baliknya, apakah trichoderma ini ketika di lahan kita ini yang tumbuh atau yang berkembang biak, yang membelah sel hanya trichoderma saja, apakah bisa berdampak negatif pada tanaman kita? Sedangkan trichoderma ini termasuk cendawan jamur yang bisa menguasai areal yang dia tumbuh. Artinya dia juga bisa membunuh jenis-jenis jamur yang lain yang sifatnya positif. Begitu juga dengan cendawan-cendawan yang merusak tanaman kita. Nah, seperti misalnya cendawan-cendawan patogen itu. Nah, teman-teman, khusus untuk trichoderma itu ada banyak jenisnya. Nah, ini dengan adanya ini saya berhasil sedikit membuat tulisan tentang jenis dan fungsi dari trichoderma itu. Makanya kalau di label produk itu selalu ditulis Trichoderma sp, artinya spesies. Maksud dari spesies itu ada banyak jenisnya. Nah, dari jenis itu, dari setiap jenis itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti itu. Nah, misalnya fungsi dari trichoderma itu. Nah, contoh sebelumnya saya di lab itu kami ada banyak jenis trichoderma. Jadi ini adalah isolat yang kami sudah pisahkan dari jenis-jenis trichoderma yang lain. Nah, jadi ini adalah Trichoderma aspergillum. Nah, ini fungsinya adalah sebagai aktivitas anti jamur. Nah, ini terus promosi pertumbuhan tanaman, mengurangi resistensi stres, dan memperkaya kesuburan tanah. Jadi ini adalah satu jenis jamur Trichoderma jenis aspergillum. Nah, itu. Nah, di lab kami masih banyak jenis-jenis dari trichoderma itu. Nah, teman-teman, selain dari jamur aspergillum ini, ada juga namanya Trichoderma aspergilloides. Aktivitas jamur itu fungsinya sebagai promosi pertumbuhan tanaman dan resistensi stres. Terus lagi ada Trichoderma anthophilidae. Nah, ini sama juga ada fungsinya, aktivitas fungistatik, terus peningkatan pertumbuhan tanaman, aktivitas anti jamur dan antibakteri, promosi pertumbuhan tanaman dan asimilasi nutrisi, menimbulkan respon pertahanan sistemik dan resistensi stres. Nah, itu kalau Trichoderma anthophilidae. Terus yang kedua ada Trichoderma hamatum. Jadi hamatum ini fungsinya resistensi nematoda, hewan-hewan kecil, hewan ternik itu yang ada dalam tanah. Terus yang kedua peningkatan produktivitas pertanian, aktivitas antibakteri dan jamur, serta mempromosikan pertumbuhan tanaman. Yang seterusnya Trichoderma virens. Nah, jadi ini fungsinya sebagai aktivitas anti jamur, promosi pertumbuhan tanaman. Ada lagi Trichoderma viridae. Nah, ini sebagai aktivitas anti jamur, peningkatan pengembangan root, resistensi nematoda, dan resistensi stres. Terus ada lagi Trichoderma longibrasciatum. Ini berfungsi sebagai aktivitas anti jamur, meningkatkan ketahanan terhadap garam, resistensi nematoda, promosi pertumbuhan tanaman, respon pertahanan sistemik yang diinduksi. Terus ada lagi namanya Trichoderma ghanensi, promosi pertumbuhan tanaman,
manfaatnya memperkaya kesuburan tanah. Terus ada lagi Trichoderma tomestosum, promosi pertumbuhan tanaman, memperkaya kesuburan tanah. Terus ada lagi Trichoderma velutinum. Nah, ini fungsinya promosi pertumbuhan tanaman. Terus ada lagi Trichoderma payaunsi, aktivitas anti jamur, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan arsitektur akar. Terus ada lagi Trichoderma coningiopsis, sifatnya atau fungsinya aktivitas anti jamur, promosi pertumbuhan tanaman. Terus ada lagi Trichoderma citrinovirida, resistensi nematoda dan berfungsi sebagai anti jamur. Terus ada lagi Trichoderma risi, aktivitas anti jamur. Trichoderma gamsi, aktivitas anti jamur, perilaku makan herbivora yang terpengaruh. Terus ada lagi Trichoderma aggressivum, pengendalian hayati penyakit jamur. Trichoderma atroburuneum, resistensi nematoda fungsinya. Trichoderma afroharzianum, promosi pertumbuhan tanaman. Trichoderma biseti, aktivitas anti jamur. Trichoderma pararesi, meningkatkan kualitas tanaman. Trichoderma lignorum, resistensi nematoda. Trichoderma strigosellum, resistensi nematoda, promosi pertumbuhan tanaman. Terus ada lagi Trichoderma hebeicensis, aktivitas anti jamur, promosi pertumbuhan tanaman. Trichoderma erinaceum, aktivitas anti jamur dan promosi pertumbuhan. Nah, teman-teman, dari sekian banyak jenis Trichoderma ini, rata-rata fungsinya itu meningkatkan produktivitas tanaman, terus menginduksi resistensi pada penyakit jamur dan bakteri, terus resistensi nematoda, peningkatan pertumbuhan tanaman, dan arsitektur akar. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika di lahan kita ini hanya ada hanya ada jamur Trichoderma saja dengan berbagai jenis spesies, maka tanaman kita sudah cukup dengan Trichoderma saja. Yang penting semua jenis Trichoderma ini ada di situ. Nah, itu kan karena fungsinya masing-masing berbeda antara Trichoderma Harizianum dengan Trichoderma aspergillum itu berbeda fungsinya, ya kan? Ada yang sebagai arsitektur akar, ada yang memperkaya kesuburan tanah. Jadi fungsinya tidak hanya untuk anti jamur saja, anti cendawan patogen saja, banyak fungsi yang lainnya. Jadi kalau misalnya dikatakan bagaimana ketika di lahan saya hanya ada Trichoderma saja, nggak masalah. Karena apa? Karena Trichoderma ini mempunyai fungsi yang ganda. Tidak hanya sebagai anti jamur atau anti mikroba, dia bisa menyuburkan tanah juga karena termasuk juga dalam mikroba dekomposer. Nah, itu. Terus dia juga sebagai resistensi nematoda. Dia bisa membunuh telur-telur nematoda itu. Nah, jadi teman-teman, tentang Trichoderma ini masih terus berlanjut penelitiannya. Artinya bahwa kenapa jika misalnya di lahan kita hanya ada satu jenis mikroba atau jamur Trichoderma saja, apakah baik untuk tanaman kita? Saya jawab pasti akan baik. Daripada yang dominan di situ adalah cendawan patogen yang bisa menyebabkan layu fusarium, mending yang ada di situ Trichoderma. Karena kalau Trichoderma fungsinya ganda. Nah, itu tadi dari fungsi-fungsi yang ada ini bisa menjadi arsitektur akar, bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, bisa juga menambah kesuburan tanah karena dia akan mendekomposisi
bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi kalau ditanya apakah cukup misalnya dengan trichoderma saja yang ada di lahan kita, terus tanaman kita sudah bisa subur? Jawabnya iya. Yang penting di situ banyak jenis-jenis trichodermanya, jangan satu jenis saja. Nah, itu kan karena ada Aspergillum, ada Harzianum, ada Viridae, ada Atrophyridae, itu banyak jenisnya. Nah, makanya di label-label produk itu yang menjual trichoderma selalu tulisannya SP, spesies. Beda kalau yang ini. Ini isolat yang sudah dimurnikan. Jadi ini tidak ada campuran trichoderma yang lain. Karena sudah masuk di lab. Jadi kami tinggal memilih ini trichoderma apa yang kita mau tambahkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kami sudah pisahkan. Jadi kalau misalnya dari jenis-jenis trichoderma itu, kami pisahkan. Jadi antara Harzianum dengan Aspergillum ini kami pisahkan, antara Viridae, antara Atrophyridae itu kami pisahkan, sehingga masing-masing nanti fungsinya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan dalam produk tersebut. Nah, kalau di petani nggak usah bingung, misalnya ngambil dari akar bambu atau dari daun-daun bambu, terus nanti dikembangkan. Nah, itu kan petani tidak tahu itu trichoderma jenis apa. Langsung saja masukkan di tanaman. Nah, tentu yang teman-teman harus tahu bahwa ketika kita mengaplikasikan di tanaman, ini jangan disemprot ke daun. Karena kebanyakan trichoderma ini tidak berhasil atau tidak ada efeknya pada tanaman karena cara pengaplikasiannya yang salah. Bukan karena trichodermanya ini yang tidak berfungsi, tapi cara pengaplikasian yang salah. Yang kedua, trichoderma ini sangat mudah mati ketika terkena bahan-bahan kimia atau terkena dengan unsur-unsur yang basah. Ini mudah mati dia. Nah, makanya ketika kita menggunakan trichoderma di lahan kita atau di tanaman kita, upayakan penggunaan unsur pestisida kimianya itu dikurangi. Seperti itu. Atau yang kedua, ketika misalnya kita menggunakan herbisida sistemik atau kontak misalnya, langsung memberikan trichoderma di lahannya, ini diupayakan dinetralisir dulu tanahnya ini, baru kita masukkan trichodermanya. Karena bukan trichodermanya yang tidak berfungsi, cara yang mengaplikasikannya yang tidak pas, sehingga fungsi dari trichoderma ini itu tidak keluar gitu, tidak kelihatan seperti itu. Jadi teman-teman, semua makhluk hidup ini itu ada fungsinya. Nah, sekarang ketika kita berbicara trichoderma, dengan satu jenis varian saja, saya yakin akan memiliki fungsi yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Apalagi ketika trichoderma ini ada 4-5 jenis di dalam satu formulasi, diaplikasikan ke tanah dan tanaman kita, pasti hasilnya akan maksimal. Tergantung cara pengaplikasiannya. Nah, jadi bukan trichodermanya yang kurang baik, yang kurang bekerja, tetapi koreksi pada yang mengaplikasikan. Koreksi pada pencampuran antara trichoderma dengan zat-zat aktif kimia yang diberikan setelahnya. Seperti itu. Karena banyak yang sudah menggunakan trichoderma, tapi begitu tanamannya agak besar, kena lagi layu fusarium. Nah, masalahnya di mana? Padahal pembelahan sel spora dari jamur trichoderma dengan cendawan patogen itu 12,5% lebih cepat daripada patogen ini. Lalu kenapa terjadi serangan layu fusarium? Padahal harusnya kalau kita sudah memberikan trichoderma ini yang bisa menguasai areal tersebut. Sporanya bisa menutup dinding-dinding sel dari cendawan patogen ini. Nah, itu kan pertanyaannya di situ. Kenapa? Nah,
Ternyata bukan karena trichoderma tidak bekerja, tapi petaninya yang kurang paham bagaimana pengaplikasian yang baik. Zat-zat apa yang menjadi kontradiksi dari trichoderma tersebut. Seperti itu. Nah itu teman-teman. Jadi jangan salahkan trichodermanya, tapi salahkan pada orang yang mengaplikasikannya. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari fungsi dari jenis-jenis trichoderma ini, seharusnya begitu masuk di tanaman kita, dia akan membantu dan menjaga tanaman kita agar tetap subur. Lalu kenapa yang dominan-dominan ini hanya busuk akar, penyebab dari cendawan-cendawan patogen? Karena salah pengaplikasian, cara memaintenance salah. Nah itu, jadi upayakan di dalam di dalam tanah ini steril dulu baru kita masukkan. Kontaminan residu-residu kimia yang ada dalam tanah ini disterilkan dulu supaya apa? Supaya bisa maksimal kerja dari trichoderma ini. Yang kedua, pada saat setelah memberikan trichoderma ini ke lahan kita, jangan memberikan unsur-unsur yang zat kimianya lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan koloni dari trichoderma ini itu bisa mati seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bukan salah pada trichodermanya, tapi salah pada cara dan maintenance dari trichoderma itu di lahan dan tanaman kita, di tanah dan tanaman kita. Oleh karenanya, kalau menurut saya, trichoderma ini sangat baik untuk tanah dan tanaman kita. Silahkan teman-teman aplikasikan, memang dampaknya tidak langsung. Tapi begitu koloni jamur trichoderma ini ada dalam tanah kita, yakin dan pasti cendawan-cendawan patogen atau bakteri-bakteri patogen itu bisa diselesaikan oleh trichoderma ini. Tentu pelajari cara pengaplikasiannya, pelajari cara memaintenance trichoderma di dalam tanah Anda agar fungsinya bisa lebih reaktif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.